Segenjang, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya Anda di sana, para pejuang awal pekan yang sudah dinanti tugas-tugas yang harus diselesaikan nanti sore ataupun beberapa hari ke depan. Dan juga bagi Anda yang sudah melakukan rutinitas sejak dini hari pagi tadi, izinkan kami 60 menit ke depan akan menemani Anda di Jogja Jelang Siang, di mana kami akan menghadirkan serangkaian informasi dan dua perbincangan khas kami. Nanti kami akan hadirkan perbincangan tentang opsi pajak kendaraan di daerah menyapa, dan juga di Bincang Jelang Siang kami akan hadirkan informasi dan perbincangan mengenai Desa Mandiri Benih. Baiklah pemirsa, segera saja kita ikuti Jogja Jelang Siang perdalam informasi menebar inspirasi. Baik pemirsa, kita awali saja Jogja Jelang Siang hari ini dengan beragam informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, anggota DPR RI Gandung Pardiman mendorong pengembangan kawasan wisata rakyat Bulak Wilkel agar dapat menjadi penggerak ekonomi lebih luas bagi masyarakat di kawasan tersebut. Dan sementara itu diinformasikan juga bahwa Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menyerahkan bantuan 2 unit ambulan kepada Palang Merah Indonesia, Kabupaten Gunung Kidul. Bantuan ini diharapkan bisa menjangkau lebih luas layanan kemanusiaan di seluruh wilayah Gunung Kidul di tengah jumlah armada yang masih terbatas yang dioperasikan PMI Gunung Kidul. Dan juga ada informasi bagaimana nobar gratis bagi UMK. Informasi tersebut telah kami rangkai dengan informasi lainnya berikut ini. Dalam kunjungannya ke kawasan wisata rakyat Bulak Wilkel di Tambalan Pleret Bantul, anggota DPR RI Gandung Pardiman beserta anggota DPRD DIY Syarif Guska Laksana disambut pengelola wisata Bulak Wilkel dan tokoh masyarakat setempat. Selain melihat kondisi wisata dan menikmati suasana alam di lokasi, Gandung Pardiman juga melakukan dialog dengan pihak pengelola. Ketua Pengelola Bulak Wilkel, Slamet Raharjo mengungkapkan kawasan wisata Bulak Wilkel awalnya dirintis oleh para pemuda di tahun 2020. Berada di tepi jalan pedesaan di antara pemandangan alam persawahan seperti rimbunnya pepohonan. Tempat ini mulai berkembang saat tren wisata sepeda meningkat beberapa tahun lalu, di mana di titik lokasi tersebut banyak pesepeda menjadikan tempat beristirahat sambil menikmati suasana alam desa yang masih asri. Melihat hal itu, warga yang belum memiliki pekerjaan mulai membuka lapak untuk berjualan makanan dan minuman. Inisiatif warga tersebut ternyata mendapat respon positif dari pengunjung, sehingga jumlah penjual makin bertambah. Dijelaskan Slamet Raharjo, saat ini ada 8 penjual kuliner yang aktif dan upaya penambahan dan perbaikan gubuk terus dilakukan. Pengelola berharap pemerintah dapat ikut memikirkan langkah pengembangan kawasan. Alhamdulillah untuk kunjungan Bapak Gandung Pardiman mudah-mudahan menjadikan destinasi ini akan lebih bagus, dan harapan kami juga dengan kehadiran beliau menambah semangat kami untuk mengelola destinasi ini, Bapak. Lebih ditingkatkan lagi tempat-tempatnya, lebih bagus lagi, atau ditambah tempat-tempat bermain atau apa gitu. Soalnya ini tuh cuma tempat jajan, nggak ada wahana-wahananya. Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, anggota DPR RI Gandung Pardiman menyerahkan bantuan dana untuk mendukung upaya pengelola mengembangkan kawasan. Menurut Gandung Pardiman, potensi wisata berbasis alam dan pemberdayaan masyarakat seperti Bulak Wilkel perlu didorong agar mampu menjadi penggerak ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat. Pengunjung masih ramai, Pak? Masih, alhamdulillah masih ramai pengunjung. Hari apa, Pak? Biasa itu kalau tanggal merah sama Sabtu Minggu itu pasti ramai. Ya. Tempatnya, spotnya bagus, asik buat nongkrong. Kalau di sini memang untuk nongkrong saja atau gimana? Ya sambil jajan bisa. Suka makanannya juga enak-enak. Bulak Wilkel berkembang menjadi destinasi wisata alternatif yang murah bagi masyarakat dan wisatawan, yang menawarkan suasana alam pedesaan dan kuliner rakyat yang terjangkau. Lokasi ini banyak dimanfaatkan sebagai tempat istirahat maupun tempat nongkrong, baik bagi pecinta olahraga sepeda maupun jogging track.
Penyerahan bantuan ambulan berlangsung di kantor PMI Kabupaten Gunung Kidul. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto datang dan menyerahkan langsung 2 unit ambulans baru untuk dukungan operasional kegiatan PMI Gunung Kidul. Hadirnya 2 ambulan baru menambah jumlah ambulan yang saat ini dioperasikan PMI Gunung Kidul. Sebelumnya PMI Gunung Kidul baru memiliki 3 armada ambulan, 1 diantaranya dalam kondisi siap pensiun. Hadirnya unit ambulan baru diharapkan bisa lebih memaksimalkan layanan kepada masyarakat luas. Siti Hediati Soeharto berharap tambahan 2 unit ambulan akan semakin menjangkau lebih luas layanan kemanusiaan di tengah masyarakat, termasuk ke wilayah pedesaan terluar, terpencil, bahkan pesisir. Luas wilayah Gunung Kidul yang hampir separuh luas wilayah Provinsi DIY membutuhkan sarana pendukung lebih memadai terutama untuk mendukung kecepatan penanganan kedaruratan di tengah masyarakat. Ketua Komisi 4 DPR RI berharap ambulan yang diberikan bisa dikelola dan digunakan dengan baik dan profesional, serta mudah diakses semua lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan dari PMI. Bantuan ini tentu bukan sekedar penambahan armada, tetapi bagian dari upaya kita bersama agar layanan darurat bisa semakin cepat, semakin luas menjangkau masyarakat dan benar-benar hadir ketika dibutuhkan. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang terus mendukung penguatan layanan kemanusiaan di tengah masyarakat. Di tengah sarana ambulan yang cukup terbatas, hadirnya bantuan diakui sangat mendukung kinerja PMI Gunung Kidul. Ambulan PMI banyak difungsikan untuk berbagai tindakan kemanusiaan seperti penjemputan dan pengantaran, kedaruratan pasien, laka lantas, hingga penanganan bencana. Ketua PMI Gunung Kidul Sunyoto menambahkan, adanya armada ambulan dengan kondisi lebih fit juga akan lebih mendukung kelancaran kegiatan donor darah di banyak wilayah oleh masyarakat. Selama ini kita yang aktif itu kita punya tiga, tapi yang satu sudah bahasanya itu sudah tua sehingga nanti rencana akan kami pensiunkan. Terus ini yang 2 ini nanti kita sama nanti untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya tadi ada emergency home, ada kegiatan pertolongan pertama, ada kegiatan-kegiatan yang bantuan yang lain seperti bencana dan sebagainya. Untuk kegiatan operasional rutin, PMI Gunung Kidul saat ini didukung 26 hingga 30 personil relawan aktif yang siap membantu berbagai kegiatan kemanusiaan masyarakat. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih meninjau pasar hewan Sionoharjo di Kapanewon Pelayan, Gunung Kidul. Menurutnya, jumlah sapi yang siap dijadikan hewan kurban tercatat mencapai 11.000 ekor. Sementara kebutuhan pada momen Idul Adha tahun ini diperkirakan hanya sekitar 4.500 ekor. Sedangkan untuk hewan kurban jenis kambing, pemerintah Gunung Kidul juga mencatat ketersediaan mencapai 26.000 ekor. Jumlah tersebut dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berada di angka 16.000 ekor. Ternak yang akan dijual sebagai hewan kurban sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan dan program vaksinasi. Dengan langkah tersebut, Pemkab Gunung Kidul memastikan hewan kurban asal Gunung Kidul dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Sementara harga hewan kurban saat ini sudah terjadi kenaikan. Meski demikian, kenaikan harga masih dinilai stabil dan berpeluang kembali naik menjelang hari raya karena masih ada sekitar 3 pekan sebelum Idul Adha. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu, Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul juga telah memberikan edukasi kepada kelompok tani dan peternak terkait pemberian nutrisi yang baik bagi ternak. Langkah ini dilakukan agar kondisi hewan kurban tetap terjaga hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Harga sudah ada pergerakan. Kemarin kambing harganya turun, tetapi tadi kami tanya kepada pedagang kambing dan juga yang membelinya sudah mulai naik. Untuk sapi ini stabil, tetapi ada kenaikan harga. Karena kalau sapi kemarin tidak ada penurunan dan masih ada 3 pasaran lagi. Jadi masih tidak menutup kemungkinan harganya nanti unpredicted. Kalau mendekati itu apakah bisa lebih mahal atau karena last minute mungkin malah lebih murah. Tapi mudah-mudahan harganya stabil sehingga tidak menjadi penyumbang inflasi di daerah istimewa Yogyakarta dan di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan ketersediaan hewan kurban yang dalam kondisi surplus ini, Pemkab Gunung Kidul mengajak masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta maupun luar daerah
untuk membeli hewan kurban dari Gunung Kidul. Selain jumlahnya melimpah, kondisi ternak juga diklaim terjamin kesehatannya. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menggelar acara nonton bareng Piala Dunia 2026. Masyarakat maupun badan usaha diminta untuk wajib mendaftarkan diri secara resmi guna mendapatkan lisensi penayangan sah selama ajang sepak bola bergengsi tersebut berlangsung. Pendaftaran lisensi nobar Piala Dunia 2026 dapat dilakukan secara satu pintu melalui laman bulagembira.tvrinews.com dan seluruh tata cara dan regulasi penyelenggaraan nobar Pesta Sepak Bola Dunia 4 tahunan itu telah tercantum secara detail di laman resmi tersebut. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta Akbar Sahidi mengatakan hal itu saat melakukan audiensi bersama jajaran ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta KPH Yudo Negoro di kantor setempat. Menurutnya, TVRI membagi kategori lisensi menjadi dua, yakni komersial bagi tempat usaha besar dan non-komersial yang ditujukan untuk komunitas serta usaha mikro kecil. Untuk kategori non-komersial meliputi sport venue, balai komunitas, ruang terbuka, taman kota, balai desa, gor, kampus, sekolah, hingga usaha mikro dan kecil. Sedangkan hal yang dimaksud dengan non-komersial adalah tidak ada sponsor ataupun jual beli tiket dalam kegiatan nobar tersebut. Menariknya, TVRI memastikan kategori non-komersial tidak dipungut biaya alias gratis. TVRI menggunakan antena UHF, antena yang jangan pakai parabola. Kalau ada kendala, boleh kami dihubungi. Boleh. Nanti kita tinggalin kontak personnya, kelurahan mana saja, mungkin di sini menjadi poskonya, nanti kami dihubungi. Atau Bapak Ibu Lurah, langsung kami akan turun untuk memastikan siaran TVRI bisa dapat sana. Selain UMK, instansi pemerintahan yang ingin menggelar nobar Piala Dunia 2026 juga dibebaskan dari biaya lisensi. Langkah itu ditetapkan agar kompetisi sepak bola internasional utama dunia tersebut dapat dinikmati berbagai kalangan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta mengapresiasi tinggi kebijakan ini. Pimpinan TVRI Yogyakarta ini ke kami, ke Dinas PMK Dukcapil, menyampaikan beberapa hal, salah satunya berkolaborasi dengan pemerintahan kelurahan yang dimana tanggal 12 Juni sampai dengan 20 Juli akan ada nobar atau ada World Cup. Nah, ini harapan kami nanti di kelurahan itu semuanya sudah bisa nonton bareng bersama-sama dengan masyarakat dan insya Allah akan ada kenaikan dari segi UMKM karena nanti bareng-bareng UMKM akan berdagang di sana sehingga pendapatan dari kelurahan bisa meningkat. Kelurahan Sambirjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu kelurahan yang siap untuk menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 dengan menjadikan tebing Breksi sebagai lokasi utama nobar. Semoga dengan adanya nonton bareng gratis FIFA World Cup ini bisa meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti pertandingan sepak bola. Dan yang kedua adanya pergerakan UMKM yang ada di kelurahan-kelurahan. Pasti pendapatan UMKM juga akan meningkat, apalagi kalau bagi kelurahan yang punya potensi wisata atau lain sebagainya bisa digunakan sebagai media promosi di wisatanya kelurahan tersebut. Sedangkan untuk kategori komersial, biaya lisensi nobar Piala Dunia 2026 ditetapkan mulai dari 10 juta hingga 150 juta rupiah. Nilai itu berlaku untuk seluruh rangkaian turnamen, yakni 104 pertandingan, bukan per satu kali penayangan. Kategori komersial meliputi kafe, restoran, bar, warkop, hotel dan resort, ruang kerja bersama, lounge hingga bioskop. Hingga kini tercatat lebih dari 200 penyelenggara nobar Piala Dunia 2026 yang sudah mengantongi lisensi resmi. Angka ini diprediksi terus bertambah seiring dengan semakin dekatnya laga perdana. Penyelenggara nobar yang belum mendapatkan lisensi diingatkan untuk segera mengurus izin resmi.
Hal itu dilakukan untuk memastikan nobar berjalan lancar sesuai ketentuan serta menghindari potensi pelanggaran hak siar. Nah, pemirsa, setelah serangkaian informasi tadi, kami akan mengajak Anda mengikuti segmen Daerah Menyapa setelah jeda pariwara berikut ini. Kebaya itu ada artinya untuk nyikep barang biar tidak biak-biak. Tahu nyikep? Lu kagak ngerti, Mas, kagak ngerti. Kita tuh mau rame-rame dari Balai Gongso terus ning ke TVRI nonton rame-rame nobar. Kowe arep pacaran wong loro. Enggak, aku ikut main truk itu tadi. Terus layarnya kalau biasanya nobar itu layarnya datar. Nah, ini tak bikin nih melengkung. Nah, begini. Melengkung? Melengkung gitu, nanti bolanya bisa gitu. Iso koyo anjing. Bola mania. Bola. Kayang ya, Mbak. Si Mbak, sini dulu. Sini. Apa tuh, Mas? Ayo. Minum obat dulu. Obat. Lah, kok sik Mas aja nonton ning endi? Wong aku nonton ning TVRI lho karo Lisa. Lah aku ki yo nonton ning TVRI. Aku ning pojokan. Oh, bareng-bareng berarti ning TVRI kabeh. Papers black with lies. Promises burn under dirty sky. They talk, but never walk. Rotten soul, rotten crown, building chaos, tearing us down. Rotten throne, rotten crown, won't be silenced, won't back down. Saya Calonto mengajak semua, ayo saksikan Konfirmasi, komedi dan informasi hanya di TVRI Yogyakarta Official. Salam lembar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja, Jelang Siang Perdalam Informasi, menebar inspirasi seperti tagline kami, Perdalam Informasi. Mari kita memperdalam wawasan kita kali ini dengan satu kebijakan yang ramai sekali diperbincangkan sejak diberlakukannya, yakni kebijakan opsi pajak kendaraan. Kebijakan opsi pajak kendaraan ini sendiri menjadi salah satu hal yang mulai banyak diperbincangkan masyarakat, khususnya terkait dampaknya terhadap sistem perpajakan daerah dan pelayanan publik. Kehadiran kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah sekaligus meningkatkan transparansi kendaraan bermotor. Dan kita akan membahasnya tentunya di Daerah Menyapa. Pemirsa, sebenarnya bagaimana dan apa opsi kendaraan itu dan bagaimana mekanismenya, apa yang perlu dipahami oleh masyarakat. Kita saat ini sudah tersambung dengan Bapak Joko Marwianto Eskom M Engineering selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Daerah BPKAD Yogyakarta. Pak Joko, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Winda. Iya. Sehat selalu. Baik Pak Joko, ini kan ada opsi kendaraan bermotor. Boleh kita diinformasikan terlebih dahulu apa sebenarnya itu Pak? Ya,
Terima kasih Mbak Winda atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentunya terkait kebijakan option pajak kendaraan bermotor atau PKB yang mulai diterapkan di awal tahun 2025 gitu ya. Iya. Memang saat ini banyak sekali pertanyaan dari masyarakat itu sebenarnya. Apa sih option PKB itu? Kemudian apakah kemudian pajak kendaraan kita naik gitu kan? Terus uangnya ini masuk ke mana, untuk apa? Nah, melalui kesempatan ini kami ingin memberikan penjelasan secara sederhana, transparan, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat supaya kemudian mendapatkan informasi yang benar. Ya. Oke. Jadi option PKB itu apa sih? Nah, option PKB itu merupakan pungutan tambahan atas pajak kendaraan bermotor yang menjadi hak pemerintah kabupaten atau kota gitu ya. Jadi kalau sebelumnya masyarakat membayar pajak, maka pembayaran pajak itu akan masuk menjadi pendapatan asli daerah pemerintah provinsi DIY kalau di Yogyakarta gitu. Nah, kemudian nanti melalui mekanisme tertentu akan ada bagi hasil ke pemerintah kabupaten dan kota. Dengan diterapkannya option ini sekarang perbedaannya adalah bahwa setiap pemungutan atau pembayaran pajak ini alokasinya langsung, Mbak. Jadi alokasinya langsung yang untuk pemerintah daerah DIY, kemudian ada alokasi langsung untuk pemerintah kota Yogyakarta. Jadi itu adalah option ya. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat di rincian pembayaran di STNK itu sekarang komponennya tambah tuh. Iya, sudah ada option. Iya, tadinya hanya pajak kendaraan bermotor, kemudian akan muncul option PKB. Nah, itu. Nah, bagaimana kemudian perhitungan pajaknya seperti apa itu? Nah, jadi sesuai dengan kebijakan nasional, artinya bahwa option ini merupakan kebijakan nasional melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi ini berlaku untuk semua kabupaten kota gitu ya. Nah, di DIY itu ditetapkan melalui Perda DIY Nomor 11 Tahun 2023. Pemda DIY menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,9% dari dasar pengenaan pajak. Nah, ini sebetulnya di pemerintah DIY cukup bijak menetapkan angka 0,9%. Karena sesungguhnya melalui Undang-Undang HKPD itu pemerintah provinsi itu bisa menetapkan sampai di angka 1,2%. Nah, saat ini pemerintah DIY mungkin dengan pertimbangan supaya tidak membebani masyarakat adanya option ditetapkan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,9% dari dasar pengenaan pajak yang berlaku. Nah, jadi nanti pada saat diterapkan option itu tidak akan membebani masyarakat. Nah, baik. Itu pembayarannya Mbak, pembayarannya terpisah apa menjadi satu itu nanti, Pak? Bisa terpisah atau tidak itu? Menjadi satu, Mbak. Jadi mekanismenya adalah secara perhitungan dari dasar pengenaan pajak itu dikenakan tarif 0,9%. Jadi misalnya kendaraan seharga 100 juta gitu ya. Nah, kalau dengan peraturan yang lama, maka pokok pajak kendaraan bermotornya adalah 1,5 juta karena ketetapan yang lama itu adalah 1,5% atau 1,5%. Nah, sekarang itu ditetapkan 0,9%, sehingga untuk pajak kendaraan untuk PKB yang akan diterima oleh Provinsi DIY sebesar Rp900.000. Nah, kemudian option PKB-nya seperti apa? Option PKB-nya itu sebesar 66% dari pokok pajak kendaraan bermotor. Jadi 0,66% dari 900.000. Baik. Jadi kalau diakumulasi itu kemudian nilainya hanya 1.494.000. Sehingga dalam hal ini masyarakat justru diuntungkan karena pajaknya akan turun 6%. Gitu. Jadi setelah diterapkan option ini yang tadinya pajak kendaraan bermotor ini adalah 1,5%, setelah diterapkan option itu kalau di total hanya 1,496%. Begitu, Mbak. Berarti ketakutan ada informasi di luaran sana bahwa nanti pajak itu akan ditambah 0,66% atau 66% itu tidak benar ya, Pak? Atau bagaimana?
Ya, kalau di pemerintah DIY dan pemerintah kota itu tidak benar, Mbak, itu ya. Karena justru dengan kebijakan baru ini masyarakat diuntungkan karena walaupun hanya kecil 0,004%, tapi pajak itu akan turun. Baik. Justru turun, Mbak, khusus di DIY ya, karena ketetapan 0,9% tadi ini mungkin beberapa daerah akan menetapkan hal yang lain di tingkat provinsi gitu. Jadi tergantung apa yang menjadi kebijakan di tingkat provinsi juga. Baik, katanya opsi kendaraan kendaraan ini akan menguntungkan kami. Ini apa yang kami dapatkan dari situ, Pak? Ya, jadi selama ini untuk pemanfaatan option ini untuk beberapa hal, Mbak, yang untuk prinsipnya untuk peningkatan pelayanan publik dan juga meningkatkan pelayanan pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau dalam hal ini bisa digunakan misalnya untuk pelayanan pemungutan pajak dan optionnya. Jadi bagaimana kita menyediakan infrastruktur untuk supaya masyarakat lebih nyaman, lebih mudah untuk pembayaran pajak, kemudian juga kita ada kegiatan-kegiatan operasi bersama untuk penertiban pembayaran pajak, kemudian juga tentu untuk perbaikan sarana publik gitu ya, Mbak ya, termasuk juga tentu dibutuhkan untuk peningkatan dari sisi SDM yang melayani pembayaran pajak dan pajak kendaraan ini. Baik, kami sebagai masyarakat juga ingin mengetahui, Pak, bagaimanakah sebenarnya kalau kita sudah bayar pajak sesuai dengan ketentuannya itu ditambah option tadi, berapa persen ke kabupaten, kota, berapa persen ke provinsi, berapa persen yang ke tempat lain-lainnya, itu bisa kita dapatkan informasi itu, Pak? Oh ya, jadi gini, Mbak, kalau kita lihat di komponen pembayaran pajak yang baru itu ya, Mbak, jadi 0,9% dari dasar pengenaan pajaknya, jadi tadi saya contohkan misalnya 100 juta harga kendaraan itu, nah ini nanti PKB-nya sebesar Rp900.000. Nah ini Rp900.000 akan masuk ke Provinsi DIY. Nah kemudian optionnya 66%. Nah 66% ini 66% dari Rp900.000 tadi. Itu sekitar Rp594.000. Nah ini akan menjadi hak sebagai pendapatan daerah Kota Yogyakarta. Nah, kemudian kalau untuk SWD KLLJ itu sudah di areanya teman-teman di Jasa Raharja. Baik, Pak Joko, karena ini kita terbatas waktu, ada yang ingin Pak Joko sampaikan kepada pemirsa di rumah? Oke, mungkin yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat dan pemirsa, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Yogyakarta untuk satu, taat membayar pajak kendaraan tepat waktu, dan perlu dipahami bahwa pajak ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk kita melaksanakan pembangunan di Kota Yogyakarta. Dan yang kedua tentu untuk turut bersama-sama mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan modern. Artinya bahwa kemudian masyarakat akan kita ajak untuk bersama-sama kita bertanggung jawab terhadap pembangunan di Kota Yogyakarta. Dan tentu kami ajak masyarakat untuk membayar pajak menggunakan kanal-kanal yang terjangkau, apalagi sekarang di era digital, bahwa kemudian pembayaran pajak ini dapat dilakukan dari rumah, tidak harus ke Samsat. Ada beberapa pilihan ya, misalnya lewat Signal, kemudian ada untuk nasabah Bank BPD DIY bisa memanfaatkan M-Banking, kemudian juga bisa memanfaatkan mesin M-Posti gitu. Jadi prinsip dengan teman-teman Samsat Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan berbagai inovasi untuk dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Dan satu hal, Mbak, mungkin kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa kami nanti di bulan Mei sampai dengan September kira-kira kami akan melakukan pendataan kendaraan bermotor yang belum dibayar pajaknya pada tahun 2025. Jadi tujuan kami melakukan pendataan ini yang pertama kami ingin memastikan apakah kendaraan tersebut masih dalam penguasaan atau dimanfaatkan oleh atas nama dari yang tertera di dalam kepemilikan. Kemudian yang kedua kami juga ingin mengidentifikasi apakah memang
tidak terbayarnya pajak itu apakah karena kendaraan tersebut masih layak operasional atau tidak gitu. Baik. Dan tentu ajakan kami kepada masyarakat, mungkin untuk masyarakat Kota Yogyakarta yang saat ini masih menggunakan kendaraan yang plat nomornya bukan Kota Yogyakarta, untuk segera bisa melakukan balik nama ke alamat atau atas nama masing-masing. Gitu Mbak Winda. Baik, terima kasih Pak Joko Marwianto telah bergabung bersama kami. Selamat melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Mbak Winda, selamat siang. Baik, demikian tadi pemirsa perbincangan kami dengan Bapak Joko Marwianto. Beliau selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Daerah BPKAD Yogyakarta. Semoga bermanfaat bagi Anda. Tetaplah bersama kami akan hadir dengan Bincang Jelang Siang. Lihatlah kilah tu. Dari tadi aku tengok mukanya sedih je nampak. Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Seru gak ya main sama kawan-kawan baru di kampung Datuk nih? Audin! Waktu berjalan seiring perputaran kehidupan. Meniti jarak yang sejalan dengan harmoni. Bercerita tentang goresan kehidupan yang takkan lekang oleh zaman. Berbisik tentang masa lalu, menyingkap indahnya sebuah peradaban. Adalah perjalanan yang memutar waktu tentang peradaban dan cerita mahakarya. Tentang keindahan Candi Prambanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi mendebar inspirasi. Dan pemirsa, segera saja kita ikuti segmen terakhir kita di Bincang Jelang Siang. Pemirsa, ketersediaan benih yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian dan juga ketahanan pangan. Melalui program Desa Mandiri Benih, petani didorong untuk mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan benih secara mandiri sehingga tidak tergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar daerah. Selain itu juga meningkatkan kemandirian petani. Dan program ini juga diharapkan mampu memperkuat ekonomi pertanian di tingkat desa. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai
Desa Mandiri Benih ini telah hadir bersama kami di studio Bapak Suryono STP selaku Koordinator BPP Nanggulan. Selamat pagi Pak Suryono. Selamat pagi Mbak Meta. Senang Terima kasih ya, sudah hadir ini Pak. Desa Mandiri Benih. Ya. Apa itu Pak sebenarnya? Ya, Desa Mandiri Benih itu intinya bagaimana desa itu melalui kelompok tani yang ada atau gapoktan itu menyediakan benihnya sendiri bagi petani yang ada di desa tersebut. Jadi sepenuhnya petani disediakan benih oleh desa di situ sendiri. Itu tentunya disesuaikan dengan kontur atau dengan geografisnya atau sudah ditentukan atau mereka menentukan sendiri? Ya, jadi untuk Desa Mandiri Benih dari program kementerian itu nanti ada beberapa faktor. Ya, intinya yang pertama itu dari segi lokasi itu bukan endemis OPT, kemudian endemis tidak rawan kebanjiran dan sebagainya, mudah dijangkau. Kemudian yang kedua dari segi kelembagaan taninya. Ya, jadi kelembagaan tani itu mereka sudah berpengalaman di bidang itu dan mengusahakan komoditas padi itu, gitu Mbak. Kalau kita lihat Kulon Progo dari beberapa syarat tadi Pak, itu yang sudah baik, yang sudah mampu banyak daerahnya. Ada. Jadi di Kulon Progo ada paling tidak ada 2-3 kapanewon yang sudah siap. Kemudian termasuk kemarin di verifikasi dari kementerian itu ada di Kapanewon Nanggulan, ya di Desa Wijimulyo dan Desa Kembang. Kenapa sih kita harus mandiri benih Pak? Kenapa kita tidak kena drop-dropan aja atau gimana? Kan lebih mudah kayaknya seperti itu. Ya sebenarnya ini menjawab keluhan petani ya. Karena kadang-kadang pada saat musim tanam tiba itu kalau benihnya dari luar itu kadang-kadang dari luar sudah tidak sedia sehingga petani kesulitan memperolehnya. Nah sehingga kalau benihnya itu disediakan sendiri oleh kelompok tani yang ada di desa tersebut itu nanti petani akan mudah pas mau tanam benih juga sudah tersedia di situ gitu loh Mbak. Nah nanti lantas bagaimana itu caranya? Apakah satu daerah itu untuk benih sendiri atau kemudian dibagi daerahnya atau bagaimana itu? Ya prinsipnya untuk Desa Mandiri Benih ini kan satu desa itu kan memenuhi satu desa tersebut. Jadi ruang lingkup yang diusahakan itu sekitar 10 hektar untuk kebutuhan benih di situ. Benih saja 10 hektar? Ya. Jadi nanti itu misalnya sisa kan yuk tergantung luas tanam yang ada di situ sehingga nanti kalau sisa itu justru bisa menjual ke daerah lain gitu loh. Tapi minimal di desa tersebut terpenuhi oleh kelompok tani itu. Oh, langsung ada dua manfaatnya. Iya, dua manfaat. Baik. Dan setelah itu mereka kan tidak asal nanam benih dong Pak, harus ada pelatihannya. Iya benar. Nah persiapannya ke pelatihannya bagaimana? Ya. Nah kebetulan untuk program Desa Mandiri Benih ini kan dari Kementerian Pertanian itu nanti kan ada pendampingan, kemudian pelatihan, bagaimana menghasilkan benih berkualitas yang baik, termasuk dari sertifikasinya itu yang penting Mbak. Jadi benih yang dihasilkan itu di samping unggul nanti juga bersertifikat. Harus bersertifikasi. Iya. Karena itu menjadi ketentuan untuk peredaran. Berapa lama kita harus mendidik satu kapanewon tersebut itu? Bukan satu kapanewon. Satu kelompok tani atau kelompok tani tersebut itu bisa siap untuk Desa Mandiri Benih. Kebetulan yang di Nanggulan itu kan sebelumnya petaninya sudah mulai menghasilkan benih. Jadi nanti termasuk lantai jemur, kemudian peralatan yang sudah ada itu kan sudah dimiliki. Jadi nanti pelatihannya itu kan pendampingan itu akan lebih cepat. Artinya nanti pemilihan varietas, kemudian dan sebagainya, termasuk pengemasan dan sebagainya itu nanti akan lebih cepat. Termasuk pendampingan dari Dinas dan BPP Nanggulan. Coba kita buka dulu yang satu kelompok tani ini dulu yang sudah siap di Desa Mandiri Benih ini. Mereka sejak kapan sih sebenarnya jadi Desa Mandiri Benih? Yang secara program dari kementerian ini kan baru mau tahun ini. Tapi sebelumnya mereka kan juga sudah mulai menghasilkan benih. Tetapi penghasilan benih itu kan belum untuk desa tersebut. Jadi baru untuk kelompok ini kemudian yang tersisa sedikit dijual. Jadi nanti untuk meningkatkan kapasitas kelompok yang ada di situ Mbak. Berarti awalnya mereka hanya kelompok tani tersebut. Kemudian baru untuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi pemenuhan benih di desa tersebut. Gitu. Mereka siap? Siap Mbak. Siap. Kebetulan di wilayah itu kebetulan sudah ada koperasi juga yang
menyalurkan benih, tapi sebelumnya karena belum tercukupi itu kan koperasinya mengambil dari luar ya, sehingga nanti kalau desa ini menghasilkan benih sendiri justru nanti akan menjadi nilai tambah bagi koperasi dan petani yang ada di situ, Mbak. Saya ingin tahu bagaimana menyiapkan mereka dari awal dulu. Oh, iya. Meskipun mereka kan sudah menanam benih itu ya, katakanlah. Jadi mereka tidak mencari benih ABC lain, pokoknya itu dulu gitu. Ya. Ya, benihnya nanti kan ditentukan yang memang pertama varietas unggul, kemudian sesuai dengan adaptasi di daerah tersebut. Nah, ini nanti kan kami juga benihnya kan sumbernya dari BRMP Yogyakarta. Ya, jadi benih sumbernya dari sana, kemudian dengan pendampingan BRMP dan dinas termasuk BPP, nanti kelompok tani mengembangkan di situ ya. Nah, sehingga nanti dari situ dihasilkan benih yang berkualitas dan bersertifikat gitu, Mbak. Desa Mandiri Benih ini baru tahun ini mau dikembangkan? Atau? Ya, kalau di Kulon Progo ya, tapi kalau secara kementerian baru sudah 2 tahun ini, Mbak. Kenapa Kulon Progo baru sekarang, Pak? Ya, mungkin kan karena beberapa faktor, jadi termasuk anggaran dan sebagainya. Baik, berarti sebenarnya dari beberapa faktor itu, yang paling besar yang menjadi tantangannya itu yang mana? Ya, menurut saya tantangan yang terbesar itu justru dari SDM petaninya ya. Jadi kesiapan untuk berubah mindsetnya, awalnya hanya untuk benih sendiri, kemudian kan itu ditingkatkan kapasitasnya. Untuk desanya kemudian justru bisa dijual di luar daerah, Mbak. Baik, Pak. Nanti kita akan bahas lagi ya Pak Suryono. Namun pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti pariwara berikut ini. Kamu selalu ku nanti. Ada walau saat ini hanya di mimpi. Waktu denganmu selalu berharga. Arti cinta jadi berbeda. Tangis tawa penuh rasa. Ingin ku rasa selamanya. Selamat ulang tahun, Fauzan. Masih ku nanti, berharap kamu kembali. Andai ku bisa memilih, kamu kan selalu sekarang itu kalau dibandingkan mungkin exactly jumlahnya itu mungkin agak jumlahnya berubah-ubah, tapi kalau dari persentasenya itu 12% itu lansia. Aging gracefully itu menua dengan elegan ya, dengan penuh kebahagiaan, kesyukuran, sehat fisik, mental, itu ekonomi dan keluarga yang tidak mendukung itu lumayan berpengaruh karena ekonomi itu termasuk tantangan yang terbesar. Selain ekonomi, dukungan keluarga. Memang penyakit tidak menular itu masih menjadi masalah kita bersama, jadi tidak hanya hipertensi, diabetes, stroke, rematik misalnya seperti itu. Itu tidak hanya itu. Jadi tidak hanya penyakit fisik ternyata itu. Yang kami sedihkan itu banyak lansia dengan gangguan mental. Desa Mandiri Benih masih kita bahas di Bincang Jelang Siang bersama Bapak Suryono STP selaku Koordinator BPP Nanggulan. Pak, kita tadi berbincang kepotong nih Pak. Iya benar. Tantangannya apa sih sebenarnya? Ya. Jadi untuk tantangan di Desa Mandiri Benih karena untuk program ini kan itu kebutuhan lahannya kan 10 hektar. Ya. Kalau yang ideal itu 10 hektar itu kan
dalam satu kawasan begitu. Nah, kemudian tantangan yang ada di lapangan kadang-kadang kepemilikan lahan itu kan kalau petani itu kan kecil-kecil ya. Iya. Ya, sehingga itu perlu kolaborasi dengan lahan-lahan kas desa. Nah, di sinilah kami berharap nanti kerjasama dengan pemerintah desa itu akan terbangun dan baik karena kebutuhan luas lahan ini nanti bisa terpenuhi di situ yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tingkat keterampilan dari petani penghasil benih sendiri. Nah, di situ kadang-kadang karena petani perlu peningkatan keterampilan. Nah, sehingga di sini perlunya nanti pendampingan yang intens dan terus-menerus baik dari dinas, termasuk dari balai sertifikasi dan juga BRMP untuk menghasilkan benih yang berkualitas di sini. Ya, itu Mbak tantangannya di situ. Lumayan. Jadi SDM kemudian sama lokasinya. Ya. Oh, begitu ya. Tapi sebenarnya faktor keberhasilannya itu apa saja sih sebenarnya untuk menjadi desa mandiri benih? Ya, faktor keberhasilannya nanti adalah salah satu indikatornya yaitu petani di situ kan bisa memperoleh benih yang berkualitas bersertifikat, kemudian dihasilkan oleh desa itu sendiri ya. Itu indikatornya. Nah, kemudian indikator yang lain karena dengan menjadi produsen benih ini kan nilai tambah yang diperoleh itu kan justru lebih tinggi karena harganya kan kalau benih misalnya 5 kilo itu kan sampai 80.000 di pasaran. Padahal kalau dihasilkan sendiri itu kan bisa di bawah itu. Sehingga nanti kalau bisa dihasilkan sendiri itu nilai tambahnya kan bisa dinikmati oleh kelompok tani dan petani itu sendiri. Artinya petani yang menjual benihnya itu dibeli oleh kelompok itu nanti kan menerima harga yang lebih tinggi dari konsumsi gitu Mbak. Kalau faktor kelembagaannya punya faktor yang krusial nggak atau yang penting nggak di situ? Iya. Nah, salah satu faktor kelembagaan yang saat ini mungkin perlu dibenahi dan sebagainya itu kan rata-rata petani sekarang kan sudah secara usia sudah cukup sepuh ya Mbak. Ya. Sehingga kita perlu mendorong petani milenial untuk terjun di sini karena ini sebenarnya kan potensi ekonominya kan sangat besar menjadi pusat pertumbuhan di desa itu sendiri. Sehingga dengan petani-petani milenial yang terjun di sini baik di benihnya kemudian di on-farm pengolahannya dan sebagainya sehingga nanti akan menutupi yang dari petani-petani yang sudah mulai sepuh ini. Iya, gitu, Mbak. tapi syaratnya kalau petani harus punya sawah sendiri ya Pak ya? Ya nanti ini kan bisa dikerjasamakan dengan lahan kas desa itu. Oh iya. Disitulah harus kolaborasinya. Ada komitmen dari pemimpin ya. atau lurahnya sendiri gitu ya. Ya, termasuk nanti ada support dukungan dari pemerintah gitu, dukungan pemerintah dari Kementerian Pertanian untuk desa mandiri benih ini kan berupa fasilitasi sarana dan prasarana, kemudian pendampingan sehingga akselerasi untuk penghasilan benih itu kan bisa lebih cepat tercapai. Gitu, Mbak. Itu berarti program pemerintah yang mendukung desa mandiri itu tadi? Iya, ada dukungan program desa mandiri dari desa mandiri benih dari Kementerian Pertanian. Sarana prasarananya apa Pak yang diberikan oleh pemerintah ini? Jadi nanti bentuk sarana dan prasarananya itu misalnya untuk perbaikan lantai jemur, kemudian untuk timbangan, kemudian alat ukur kadar air untuk padinya dan sebagainya. Kemudian dan alat-alat yang lain misalnya untuk pengemasan dan sebagainya. Jadi itu nanti difasilitasi oleh Kementerian Pertanian. Dari 3 Kapanewon yang sudah punya desa mandiri ini sudah jalan ya Pak? Ini 2026 nih Pak. Baru 2026 ini. ini? Sudah kemarin sudah verifikasi, kemudian ini persiapan. Karena ini kan tergantung juga musim tanam ya. Jadi nanti setelah musim tanam kita termasuk juga penganggaran juga dan sebagainya. Ya. Tapi penganggaran aman Pak? Aman, insya Allah aman. Ya. 2026 ini 3 Kapanewon ini berjalan? Iya. Ya. Sudah disupport oleh kementerian dan juga dari dinas. Berapa dari 3 Kapanewon ini nanti hasilnya diperkirakan? Ya itu kan satu desa mandiri benih kan 10 hektar ya. Kalau misalnya per hektar itu rata-rata 6,5 ton kan berarti per hektar berarti kan sudah 65 ton setiap desa ya. Kemudian kan kebutuhan benih per hektar kan hanya 25 kilo ya. Jadi nanti selisihnya itu kan menjadi potensi yang bisa dijual. Karena sebelumnya mungkin sedikit informasi bahwa di desa yang ada ini kan
benihnya itu harus mendatangkan dari luar, sehingga kadang-kadang dari luar juga sudah dipesan di sana, sehingga petani mendapatkan benihnya harus ke komersial harganya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Kata Pak Suryono, kalau misalnya benih itu kan satu daerah, satu lokasi harus beda-beda nanti. Kita bisa menjual ke daerah lain gitu, Pak? Ya bisa. Kan ada, kalau sudah bersertifikasi, itu kan kita bisa menjual ke semua daerah. Bersertifikasi. Tapi dari awal namanya tujuannya adalah dari desa itu sendiri, untuk desa itu sendiri, sisa baru untuk luar dijual. Ya. Termasuk di dalam satu Kapanewon kan baru satu desa kan, tidak semua desa yang ada di Kapanewon itu kan desa mandiri benih. Jadi nanti desa yang lain kan bisa mengambil di situ atau Kapanewon yang lain. Dari satu Kapanewon itu nanti kalau ada sisanya bisa jual itu untuk berapa KWT, Pak? Berapa kelompok tani gitu ya? Ya itu kan nanti misalnya kita contohkan misalnya di Kembang itu kan sawahnya itu kan 100 hektar misalnya. Itu berarti dari 10 itu kan misalnya nanti juga sudah terserap di situ. Iya. Tapi ada daerah lain yang sawahnya cuman misalnya 40 hektar dan sebagainya. Itu kan nanti sisa. Jadi terus masuk kepemilikan lahan itu kan berbeda-beda. Ya, misalnya kalau rata-rata petani kan masih kecil, artinya baru 3.000, 4.000. Tapi ini itu skalanya kan di tingkat desa. Ya baik, kalau tadi Pak Suryono mengatakan bahwa memang tantangan kita terbesar adalah petani. Iya. Nah, kalau alam, Pak, Iya. ada kemungkinan gagal nggak itu nanti? Ya, nah ini kan dengan artinya kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak, Mbak. Ada dari BMKG, termasuk peramalannya, termasuk misalnya ini kan ramalannya kan kering ya. Nanti dari Kementerian juga ada program misalnya IRPIP, IRPOM. Jadi pompanisasi, kemudian pipanisasi, termasuk pemanfaatan sumber-sumber air yang masih ada itu kan bisa dimanfaatkan di situ. Artinya mitigasinya itu kan juga perlu disiapkan juga. Berarti untuk nanti kesiapan di tahun 2026, Desa Mandiri Benih ini sudah tidak usah ragu. Insya Allah ya. Dengan kolaborasi banyak pihak gitu, Mbak. Iya. Targetnya berapa sih, Pak? Ke 2026 ini kan 3 nanti yang siap. Targetnya berapa? Ya, targetnya kan nanti setiap minimal kan 50% yang ada di desa di Kulonprogo kan terpenuhi dari desa tersebut, Mbak. Kita bisa lihat hasilnya nanti Desa Mandiri Benih ini kapan kalau sekarang kita 2026 ya, ini? Berarti kan ini nanti ini bulan Mei, ya kemudian nanti ini menjelang panen. Nah setelah panen ini kan ini sudah mulai, jadi nanti sekitar Agustus kan sudah mulai tanam ya. Betul. Agustus tanam, kemudian nanti 4 bulan kan sudah panen. Nah itu berarti sekitar November kan, November Desember kan sudah kita bisa melihat hasilnya Insya Allah. Ya. Kemudian untuk musim tanam tahun berikutnya. Baik. Di Januari. Ini benih padi apa yang dikembangkan sekarang? Rencana itu Inpari 32. Ini karena sesuai itu kan petani menyenangi. Pertama nasinya enak, kemudian potensi hasilnya tinggi. Kemudian kalau dijual itu harganya signifikan. Susah nggak Pak nanti nanam benihnya? Nanti sudah dengan keunggulan tersebut ternyata dia nggak tahan hama. Iya. Itu bagaimana itu? Ya. Jadi karena pemilihan Inpari ini memang pertama itu memang harganya bagus, kemudian tahan hama, kemudian itu juga sudah merupakan padi unggulan yang sudah dikembangkan petani yang ada di Nanggulan. Artinya memang petani sudah minded dengan itu kan. Tapi sebelumnya benihnya itu belum tersedia secara in situ, di situ sendiri gitu loh. Jadi sementara ini lebih baik kita punya sendiri ya Pak? Ya, harusnya. Ya, satu kelompok tani itu yang bisa kita maksimalkan di Desa Mandiri Benih ini, Pak. Itu kira-kira berapa itu persennya, orangnya gitu? Satu kelompok tani kan rata-rata 20 sampai 30 orang anggotanya. Ya. Kemudian kepemilikan kan ada 2.000-3.000 meter. Makanya ini karena kebutuhannya itu 10 hektar, jadi petani kan tetap berkolaborasi dengan lahan kas desa karena itu biar bisa mengcover kebutuhan benih di situ. Harus 10 hektar. Ya itu karena programnya memang
minimal 10 hektar. Maksudnya biar sekalian banyak. Iya. Ya. Biar keuntungannya itu signifikan. Oh begitu. Ya. Berapa kalau kita hitung-hitungan keuntungan signifikannya boleh kita kita lihat berapa ini Pak? Kira-kiranya. Ya kira-kiranya kan nanti misalnya kalau HET padi biasa ya itu kan 6.500 saat ini. Tapi kalau dengan padi mandiri benih ini kemudian nanti bersertifikat itu kan nanti produsen yang kelompok tani sendiri ini kan bisa membeli petani kan sampai 8.000. Oh, lumayan. Ya, jadi selisihnya ini kan bisa dikalikan ya jumlahnya. Ping lah ya. Baik, dan itu juga untuk mereka kembali. Baik. Baik Pak Suryono, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para petani khususnya juga pemirsa di rumah tentang Desa Mandiri Benih ini? Oh iya. Terima kasih. Jadi kami berharap dengan Desa Mandiri Benih ini nanti petani bisa pertama meningkatkan kesejahteraannya karena yang harga jualnya lebih tinggi. Kemudian kebutuhan benih di desa itu sendiri bisa terpenuhi, termasuk kolaborasi dengan banyak pihak di suksesnya program Desa Mandiri Benih, baik dari Dinas Pertanian, BPP, BRMP dan BPSDMP. Baik, terima kasih Pak Suryono telah hadir di Jogja Jelas. Semoga ini bermanfaat sukses Pak untuk Desa Mandiri Benih. Baik pemirsa, demikian tadi Jogja Jelas Siang untuk edisi hari ini. Kita akan kembali dengan edisi berikutnya pembahasan berbeda. Dan terima kasih sekali lagi, sukses buat kita semua. Selamat siang, sampai jumpa.